Swasembada bukanlah sebuah hadiah, tetapi ini adalah hasil kerja, baik dari petani, negara, dan juga kebijakan yang berpihak. Indonesia telah deklarasikan swasembada beras pada 7 Januari 2026 lalu. Ini bukan soal klaim, tapi ini justru hasil kerja nasional. Baik mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga hadirnya kebijakan negara yang konsisten. Bahkan, Bulog pun sudah menyatakan secara operasional kini siap melakukan ekspor beras. Tentunya dengan tetap mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan berkoordinasi resmi antara pemerintah dan stakeholder terkait. Dan target cadangan beras pemerintah pun sudah bisa ditegaskan di 2026 ini ada di angka 4 juta ton sepanjang tahun. Namun swasembada bukanlah garis akhir, melainkan tahapan yang harus dijaga. Karena ketahanan pangan merupakan proses yang sifatnya ini berkelanjutan dan dalam prosesnya tentu akan mengalami berbagai rintangan. Baik itu dari perubahan iklim, baik dari efisiensi produksi, hingga regenerasi petani yang ada. Oleh karena itu negara tidak berhenti sampai di hasil saja, tapi justru negara harus semakin memperkuat fondasinya ke depan. Kini kita pun bisa melihat ya, salah satu langkah kunci pemerintah itu adalah dengan melakukan penyaluran alat dan juga mesin pertanian atau biasa disebut dengan Alsintan. Jika dilihat dari laporan publikasi statistik sarana pertanian yang ada, ini yang dirilis Kementerian Pertanian tahun 2025. Di dalam data tersebut, sepanjang tahun 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan Alsintan prapanen. Ini diantaranya ada 13.750 pompa air, lalu ada 10.209 traktor roda 2, dan 4.828 traktor roda 4, dan juga ada di angka 2.521 rice transplanter. Dan bantuan Alsintan pasca panen lainnya ini ada antara lain menurut data di angka 1.702 power thresher dan di 2.164 combine harvester besar dan juga ada 2 corn combine harvester. Di sini tujuannya terlihat jelas untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya produksi dan juga tentunya mempercepat waktu tanam yang ada. Jika dilihat dari data penyaluran Alsintan, ini tentunya difokuskan pada wilayah sentra pangan nasional seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Menjadi penerima utama karena kontribusinya terhadap produksi beras nasional. Dan lalu untuk Sulawesi Selatan, juga Sumatera Selatan, ini semakin diperkuat sebagai lumbung kawasan timur dan juga barat. Lantas untuk NTB dan NTT, serta kawasan food estate difokuskan untuk peningkatan produktivitas ketahanan wilayah rawan pangan. Dengan hadirnya Alsintan ini diharapkan membuat waktu tanam menjadi lebih singkat, lalu menekan biaya produksi tentunya, serta resiko kelelahan dan kecelakaan kerja jadi semakin berkurang. 1 unit combine harvester ini sendiri bisa menggantikan puluhan tenaga manual, bayangkan, dan tentunya menekankan kehilangan hasil panen secara signifikan. Inilah perlindungan nyata yang sebenarnya dibutuhkan oleh petani. Walau sayangnya masih ada juga anggapan bahwa bantuan Alsintan ini sendiri hanya soal penyaluran alat. Padahal ini adalah soal ketahanan sistem pangan yang dirancang untuk jangka panjang. Soal bagaimana menjaga produksi untuk tetap stabil dan memastikan petani tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Modernisasi itu bukan suatu yang harus ditakutkan oleh petani sesungguhnya, tetapi justru ini menguatkan mereka ke depannya. Nah, sesungguhnya peran pemerintah ini tidak hanya menyalurkan alat saja, tetapi juga melakukan berbagai pendampingan, pengelolaan kelompok tani, dan juga ini ada pemanfaatan Alsintan secara bersamaan. Dengan tujuan agar bantuan tidak berhenti hanya sampai di gudang, melainkan berdampak pada produksi nasional Indonesia.
Perlu diingat, swasembada bukanlah sebuah hadiah, tetapi ini adalah hasil kerja, baik dari petani, negara, dan juga kebijakan yang berpihak. Dengan hadirnya alat dan mesin pertanian ini, kita tidak hanya menjaga pangan hari ini, tapi juga mengamankan pangan di masa depan. Saya Anggun Oktarini, Kaca Data, Ruang Fakta, melihat data, mencari fakta.